Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Uci Susilowati yang akan membuatkan tutorial membuat website menggunakan Google Sites ya. Di sini sudah saya buka tampilan pertama untuk membuka dari Google Sites, yaitu saya klik dulu Google Drive. Nah, di Google Drive ini akan muncul tanda plus ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari dengan lebih mudah nanti filenya Google Sites kita di mana, maka kita klik dulu misalnya untuk folder barunya kita ya. Yang ketiga misalnya untuk membuat website. Jadi foldernya namanya website. Nah, di folder website ini kita klik di dalamnya, kemudian kita tambahkan plus, baru klik lainnya. Di sini ada Google Sites. Nah, untuk tampilan yang pertama akan muncul gambar seperti ini ya. Jadi tampilan yang pertama itu pasti akan ada judul halaman yang akan kita buat. Nah, misalnya kita mau membuat website ini judulnya apa ya? Jadi kalau ibu dan bapak guru masih bingung untuk menentukan judul, jadi sesuai dengan passionnya bapak ibu. Misalnya kalau saya ingin membuat kreator konten sains atau yang disingkat Googonis, maka di sini saya tuliskan judulnya yaitu kreator konten sains. Nah, disingkat menjadi Googonis. Nah, saya tampilkan di judul yang paling atas yaitu Googonis. Nanti akan muncul di sini. Nah, kalau di judul ini kita bisa selain judul juga bisa menambahkan logo. Jadi kalau logo itu bisa kita pilih, bisa kita klik pilih, yaitu dari pencarian di misalnya internet ataupun dari file kita yang kita sudah unggah di Drive ya. Misalnya kita cari gambar di Google, misalnya tentang kreator. Nah, misalnya dari sini ada yang enggak yang cocok. Kalau misalnya enggak ada, berarti kita ganti misalnya tentang sainsnya saja. Mungkin tentang sains. Ada nggak yang cocok? Kalau misalnya ada yang cocok, misalnya tentang sains itu ini ya. Kita klik sisipkan. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini logonya. Kalau kita sudah punya logo sendiri ya kita tambahkan logo. Misalnya kita sudah punya logo nih, nah kita hapus, kemudian di sini kita upload, kemudian di drive ini kita punya misalnya logo apa ya yang pernah kita buat. Misalnya di sini kan ada logo. Nah, misalnya di sini ada logo Kerom, misalnya kita bisa tambahkan nih di sini logo Kerom. Jadi Googonis dari Kerom. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ataupun yang lain terserah ya ibu dan bapak. Kemudian kalau kita mau hapus, jangan tinggal klik hapus saja gitu ya. Nah, di sini ada navigasi. Navigasinya ada dua mode, yaitu atas ataupun samping. Kalau saya biasanya menaruhnya itu di bagian atas. Kemudian untuk alat melihat dan sebagainya itu tinggal diklik aja ya. Kalau untuk domain custom itu ada pilihan. Jadi kalau misalnya kita mau membuat domain customnya, misalnya kayak fisikahebat.com gitu ya, kita klik yang domain custom ini. Kemudian kita daftarkan, misalnya mau domain kita apa, kemudian kita cari penyedia layanan hostingnya, baru kita daftarkan. Nah, untuk tampilan utamanya di halaman beranda atau di halaman muka di sini bisa kita ganti ya dengan klik dua kali, kemudian kita klik home atau beranda. Nah, di halaman beranda itu kan tampilannya masih kosong ya, masih polos. Nah, ibu bisa ataupun bapak bisa membuat tema. Di sini ada pilihan tema 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 tema. Misalnya kita pilih untuk yang pertama, yang terakhir ya, ke-6. Di sini ada beberapa pilihan warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Bisa kita klik yang lain-lain ya, untuk tampilan warna yang sesuai dengan keinginan ibu dan bapak. Kemudian setelah itu di sini ada halaman itu, ada tombol plus di bawah.
ada bagian menu baru, kemudian sematkan halaman penuh, link baru, ataupun halaman baru. Nah, kalau saya itu kemarin memilihnya itu hanya 2 saja. Yang saya pilih yaitu di bagian sematkan ya. Tapi ini terserah Ibu dan Bapak ya. Jadi kalau saya itu ada 2 saja, yaitu ruang diskusi, kemudian dan ruang kolaborasi. Misalnya kita tambahkan halaman baru lagi, kolaborasi. Nah, seperti ini ya. Jadi di ruang kalau kita membuat di sini menunya ruang kolaborasi dalam menu biasa, kita kliknya halaman baru ya, nanti munculnya seperti ini. Kalau ruang diskusi yang menunya kita sematkan, nanti tampilannya kan seperti ini. Ini bedanya ya. Jadi kalau di ruang yang halaman baru maka tidak ada penyematannya, tapi kalau di ruang diskusi ada penyematannya. Tapi masing-masing dari halaman baru ini bisa kita tambahkan sub halamannya dengan cara mengklik tombol 3 di sebelah kanannya, yaitu di sini misalnya untuk sub halaman, tambahkan sub halaman. Untuk kolaborasi misalnya ya, kita misalnya kolaborasi dengan siapa nih, misalnya dengan kepala sekolah, berarti di sini saya klik kepala sekolah. Kemudian di bawahnya misalnya mau kolaborasi lagi dengan siapa ya, misalnya dengan rekan sejawat, kita tulis rekan sejawat. Kemudian kita klik selesai. Kemudian kita tambahkan lagi kolaborasi dengan siapa ya, misalnya dengan orang tua atau wali murid ya, orang tua atau wali murid dan sebagainya ya, terserah kebutuhan Ibu dan Bapak semua. Kemudian untuk ruang diskusi, di sini misalnya kita tambahkan sub halaman, caranya juga sama, klik tombol sebelah kanannya ya, ada titik 3. Kemudian kita klik tambahkan sub halaman, misalnya fisika kelas 10. Selesai, klik selesai. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya dengan sub halaman yang baru, fisika kelas 11. Nah, kalau misalnya nggak mau capek ngetiknya, kita bisa klik diduplikasikan halaman, nanti akan muncul halaman sama, kita tinggal ganti namanya, kemudian kita tambahkan teksnya gitu. Nah, seperti ini Ibu dan Bapak. Nah, untuk memilih halaman itu seperti kita mau memetakan buku menjadi beberapa bab gitu ya. Mungkin dalam buku itu ada kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1, 2, 3 sampai terakhir. Nah, sama halnya seperti website seperti itu. Nah, untuk tampilan yang sudah kita buat halamannya itu kan saya hanya memilih ruang kolaborasi dan diskusi ya. Jadi di sini ada ke bawahnya, mau kita bikin sub lagi juga bisa. Misalnya kepala sekolah, nanti kita bikin subnya, mungkin kita sub tambahannya misalnya untuk tahun pelajaran, misalnya kita taruh tahun pelajaran misalnya, atau tahun 2024. Nah, kita bisa klik. Nah, nanti jadi seperti ini nanti. Nah, nanti ada tampilannya di kepala sekolah ini, ada tahun 2024, 2025 dan sebagainya, dan seterusnya ya. Untuk rekan sejawat juga sama, orang tua juga sama. Nah, untuk mengisi setiap halamannya itu ada bagian yang namanya sisipkan. Di sisipkan ini kita klik dulu halaman yang mau kita tambahkan, misalnya dari halaman beranda dulu. Misalnya ada di halaman depan ini kan kita butuh sesuatu ya yang untuk menarik orang membaca tampilan atau konten kita. Nah, kita klik disisipkan. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu kalau saya itu lebih cenderung untuk mengisinya itu kalau mau teks, di sini ada grup yang dapat diciutkan. Nah, misalnya grup ada diciutkan itu biasanya saya di sini miliknya itu misalnya kayak informasi penting atau mungkin informasi penting atau hal-hal apa yang menjadi perhatian untuk para pembaca atau pengguna konten ini misalnya ya.
Kemudian di sini kita ketik misalnya ada apa ya peraturannya, misalnya 1 apa, kemudian 2 apa, misalnya dan seterusnya ya. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, di samping ini ada beberapa tema bagian warna ya. Kita kliknya bisa misalnya nomor 1 misalnya warna merah. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, informasi penting ini nanti di bagian bawahnya kalau kita mau menambahkan itu kita klik yang informasi pentingnya, kemudian kita tambahkan misalnya kita perlu tambahkan ini. Nah, kita bisa tambahkan di sini misalnya kita klik bisa dari upload itu bisa dari perangkat kita ya. Kalau kita membukanya di komputer kan, kalau di HP kan nggak bisa. Jadi di komputer itu ada di drive yang sebelah mana, kita bisa mengekliknya. Kemudian bisa juga dari kita pilih gambar dari internet juga bisa, atau dari drive yang sudah kita punya juga bisa. Nah, misalnya ini dari drive yang sudah terupload ya. Di sini ada misalnya untuk prolognya misalnya ya. Nah, di sini kalau saya klik, saya sisipkan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selamat datang gitu ya. Mungkin di sini tambahin misalnya tentang program atau konten Kokonis itu apa sih gitu ya. Apa itu Kokonis gitu ya. Apa itu Kokonis? Nah, nanti Ibu atau Bapak bisa menjelaskan di sini pengertiannya. Bisa dari kita mencari definisi itu dari bantuan ChatGPT ya. Jadi supaya tidak ribet kita mencari. Misalnya gini, kalau di ChatGPT itu misalnya kita mau cari misalnya definisi kreator ya. Definisi kreator, apa sih yang disebut itu kreator gitu ya. Kita kan mau mengarang juga nggak boleh. Jadi kita tanya aja definisi, misalnya definisi kreator, misalnya konten sains dalam satu kalimat aja, misalnya kalimat saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, inilah yang bisa kita copy, kemudian kita tambahkan untuk keterangan dari konten kita. Ini ya. Nah, kalau sudah, kita bisa ngatur nih, misalnya ini bisa dalam bentuk huruf besar fontnya, misalnya supaya bagus ya. Ya, kemudian kita atur misalnya kata kanan kiri, misalnya ini ya. Kemudian kalau kurang besar kita perbesar. Kalau mau mengganti hurufnya bisa klik di fontnya, misalnya apa ya huruf yang Ibu dan Bapak suka, misalnya saya Roboto. Nah, ini ya. Kemudian ini sudah Roboto ya, masih kurang besar, misalnya dibesarkan di bagian ukuran. Kemudian untuk misalnya mau menebalkan tinggal blok aja, mau ditebalkan semua kah atau hanya beberapa kita ini. Nah, terus kemudian di sini ada bagian lagi yang warna. Nah, bisa kita klik selang-seling ya, misalnya warna merah, abu-abu, nanti merah lagi, abu-abu dan seterusnya. Nah, kalau kita mau menambahkan di sini misalnya tombol, klik tombol. Jadi apa itu? Misalnya daftar peserta, misalnya ya. Daftar peserta Kokonis apa misalnya. Misalnya di sini ada HTTPS yang sudah ini ya, yang sudah kita buat linknya, bisa misalnya bit.ly, misalnya ya kita cari gampangnya misalnya daftar, kita sisipkan. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, kita warna lagi, misalnya warna merah, nanti tampilnya seperti ini. Nah, bisa juga kita membuat carousel gambar. Caranya misalnya tentang upload itu dari gambar, misalnya dari gambar yang ada di perangkat, misalnya tentang Kokonis ya. Kalau misalnya ada di file mana, itu kita
cari supaya kita bisa mudah memasukkannya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada di perangkat ibu dan bapak, bisa menggunakan dari ini seperti ini ya. Bisa juga dari klik gambar dari internet. Misalnya kita butuh gambar, kita kliknya dari ini ya, Google Gambar, misalnya kreator yang sesuai ada nggak gitu ya. Kalau misalnya nggak ada ya kita lebih ke mungkin kreatornya. Ada nggak ya? Kalau misalnya nggak ada berarti, atau cari yang berupa GIF juga bisa ya. Kita misalkan aja ya, kalau misalnya kita tambahkan bisa dari Google Gambar. Kalau sudah, bisa diatur di setelan. Jadi apakah berupa nanti tampilannya ditampilkan, apakah captionnya juga ditampilkan, mulainya itu otomatis atau tunggu diklik, itu ada pilihannya juga. Kemudian kecepatan transisinya itu menengah, sangat lambat, menengah ataupun cepat, nanti bisa kita pilih juga. Kalau sudah baru diklik ya. Kemudian di bagian bawah itu juga ada tambahan footer. Di tambahan footer itu bisa kita tuliskan nama atau misalnya created gitu ya. Baik, kita tulis bawahnya misalnya Ci Susilo. Kita bisa ini ditarik ke atas. Oh ini ada di footer ya. Oh berarti ini footernya ditarik aja di atas. Nah, jadi kalau misalnya nggak sesuai, kita tarik, kemudian kembalikan ke tempat yang kita mau. Di sini kalau mau menarik itu perhatikan bahwa tempatnya itu di sebelah ini ya. Ini edit, kita hapus dulu. Ini kita hapus saja dulu. Kemudian karena tadi habis dari footer belum ditutup ya. Kemudian kalau sudah, kita klik lagi ke bagian atasnya.
Nah, di sini kita bisa nambahkan lagi yang seperti tadi, misalnya dari peta ya, peta hero. Kemudian kita pilih sisipkan. Kemudian kalau kita mau menambahkan dari Google Slide, bisa kita tambahkan juga, misalnya ini ya. Nah, kalau dia tampilannya di bawah begini, bisa kita geser ke atas dengan tarik saja, kita tempatkan di sini. Nah, untuk warnanya kita bisa menggantinya di sini ya, sebelah kiri. Di sini bagian warna itu kita klik misalnya warna abu-abu. Nanti tampilannya juga akan abu-abu. Tuh. Supaya tidak monoton warna merah. Jadi selang-seling ada merah, abu-abu, merah, abu-abu, dan seterusnya. Nah, untuk misalnya membuat sisipkan itu ada keterangan di bawahnya, itu di sini ada ya. Misalnya 1 gambar kah, 2, 3, dan sebagainya. Biasanya saya pilih yang nomor 1. Jadi di sini kita bisa tampilkan satu, misalnya YouTube ya. Jadi dari YouTube atau dari kalender juga bisa. Misalnya kalau kalender ya kita tinggal klik aja kalendernya, namanya di Google Calendar itu apa gitu ya. Kalau misalnya private, tinggal klik aja sisipkan. Nanti akan muncul kalendernya. Nah, di kalender itu nanti mungkin di sini keterangannya apa bisa Ibu dan Bapak tambahkan. Kalau misalnya bukan kalender, misalnya ya apa ya yang bukan, kita tambahkan misalnya dari Google Drive. Bisa juga di sini misalnya apa yang terbaru ya. Yang terbaru itu misalnya tentang intro ya. Tadi sudah ya. Sudah ya yang ini ya. Ini sudah, berarti saya klik ganti dulu. Kalau mau menghapus tinggal klik hapus, kemudian tambahkan lagi, diulang, klik ulang. Kemudian misalnya dari sini ada YouTube, misalnya YouTube-nya apa ya? Ya sudah ada linknya, kita tinggal klik di sini linknya, kemudian kita pastikan. Misalnya di sini profil, misalnya kita sudah punya, maka ditulis di sini, misalnya untuk profil apa gitu ya, profil Haibat, contoh ya. Kemudian teksnya terserah ditulis bagaimana. Jadi seperti ini cara membuat website secara singkat, dan tampilan ini bisa kita lihat pratinjaunya di bagian pratinjau. Kemudian kalau sudah di sini, kalau sudah diklik pratinjau itu ada pilihan, kita lihatnya itu menggunakan telepon, tablet, atau layar besar. Kalau menggunakan telepon nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada informasi pentingnya apa, kemudian dan sebagainya. Ini ya. Kemudian kalau kita sudah selesai mengklik pratinjau, kita klik silang. Kemudian kalau di sini ada lagi yang belum saya jelaskan tadi apa ya? Oh, daftar isi ya. Daftar isi itu kalau kita klik daftar isi, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, nanti daftar isi itu akan menunjukkan isi yang ada di halaman itu. Jadi yang sudah kita tulis itu, judul-judulnya itu akan muncul di sini. Nah, misalnya ini untuk daftar isinya kita kasih warna putih ya. Nah, nanti kita lihat pratinjaunya seperti apa. Ada sesuatu yang kurang menarik atau apa, kita bisa ganti. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya ada daftar isinya, kita klik ke ini, langsung muncul di bagian yang di klik ya. Jadi di sini ada 3 isi, yaitu informasi penting, apa itu kuponis, dan kemudian profil. Nah, tergantung dari judul yang
ibu dan bapak guru tulis yang ada di bawah-bawahnya gitu. Nah, untuk tampilan-tampilan halaman berikutnya sama halnya seperti tampilan kita mengisi di beranda. Jadi tinggal isi sesuai dengan apa yang ingin ibu ataupun bapak isi. Nah, kemudian kalau di halaman beranda ini boleh nggak mau memasukkan apa profil pengembang ya, boleh. Misalnya kayak di saya itu misalnya sebentar, di saya punya itu ada, saya sematkan itu ada di bagian tombol. Jadi kalau untuk Google Sheet yang saya buat itu di halamannya itu cuma ada 3 saja, halaman beranda, kemudian ruang diskusi dan ruang kolaborasi. Nah, ini dia beranda, ruang diskusi dan ruang kolaborasi. Ruang diskusinya itu ada fisika kelas 10, 11, 12, informatika dan proyek. Kemudian untuk ruang kolaborasinya ada Koponis itu merupakan rencana program sekolah saya ketika mengikuti CGP. Kemudian untuk Kombel fisika hebat itu saya kumpulan bersama anak-anak yang saya ampu untuk pelajarannya. Kemudian untuk observasi itu dengan kepala sekolah, dan MGMT itu dengan rekan sejawat sesama guru-guru fisika, dan yang terakhir adalah program guru penggerak ya. Nah, di sini kalau ibu dan bapak amati, di sini ada banyak silang-silangnya ya, apa yang saya tidak tampilkan dalam navigasi. Karena apa? Karena ini adalah model-model yang lama yang sudah saya skip ya, sudah saya nggak pakai lagi. Jadi daripada menghapus, barangkali nanti saya masih butuh, makanya saya tidak tampilkan dalam navigasi. Nah, kemudian untuk profil misalnya di beranda, ini sudah di beranda ya, tampilan bawahnya itu. Nah, di sini ada profil pengembang. Nah, profil pengembang ini kalau di tombol itu cirinya itu hanya 2 saja yang kita masukkan, yaitu nama dan tautan. Di sini kalau misalnya kita mau mentautkannya dalam bentuk link, kita langsung masukkan di sini. Atau mungkin kalau tautannya itu di Google Slide kah, di Google Dokumen kah, di Google Spreadsheet, itu bisa juga ya. Jadi ini tampilannya saya di Google Slide. Kemudian untuk daftar hadir, daftar nilai itu di Google Spreadsheet. Kemudian untuk buku anigena sama di Spreadsheet. Kemudian yang lain di link-link gitu ya, di link entah itu Padlet, entah itu menggunakan di YouTube. Nah, kemudian tampilannya seperti ini yang sudah saya buat itu, yang sudah saya domain customkan. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk tampilan footernya hanya ini aja yang saya tampilkan. Kemudian yang lain-lain saya anggap sudah cukup ya. Jadi tidak perlu banyak yang perlu saya masukkan. Jadi yang sekiranya relevan dengan apa yang saya ajarkan di dalam kelas. Nah, demikian Ibu dan Bapak yang sudah bisa saya bagikan. Sama ya, untuk memasukkan gambar, memasukkan apapun caranya dengan mengklik 2. Tombol klik 2 itu ada di sini pilihannya itu dari gambar perangkat kita, kemudian mungkin dari ini di komputer ya, kemudian apalagi ya, kalau klik 2 itu ada bawahnya itu drive, kemudian yang di tampilan ketiga yang sebelah kiri itu ada sematkan itu kalau misalnya kita punya link ya disematkan linknya. Kalau sematkan ya di sini ada link URL atau sematkan kodenya
info. Jadi kalau seperti ini tampilan yang teks berjalan ini, kita menggunakan kode penyematan. Jadi kodenya seperti ini. Baru kemudian kita klik berikutnya, nanti akan tampilannya seperti ini. Begitu juga untuk yang lain. Jadi sematkan. Untuk pengunjung itu juga kita bisa menyematkan berupa kode. Jadi berapa orang yang mengunjungi website kita dalam satu hari, dan itu akan terakumulasi dari mulai kita membuka linknya yang ada di sini sampai terakhir kita menutup gitu. Demikian Ibu dan Bapak yang bisa saya berikan, dan jangan lupa di sini kalau Ibu dan Bapak guru punya link akun atau tautan di media sosial, jangan lupa di sini ditampilkan ya, ikonnya bisa ngambil dari gambar di internet. Jadi untuk tampilan YouTube-nya kah, Instagram-nya, Twitter-nya, Facebook-nya kah mungkin, atau barangkali Ibu dan Bapak bisa memasukkan kotak saran, barangkali ada pengunjung yang ingin memberikan saran pada website kita. Demikian yang bisa saya berikan tutorial yang singkat ini. Mungkin ada kurangnya, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kalau sudah selesai diklik publikasikan ya. Terima kasih.